Shalom sahabat LTVC dimanapun berada. Hari ini kita mau memuji Tuhan, hari kita mau menyembah Tuhan, dan hari ini kita mau merayakan the life of Jesus Christ. Wow. We wanna celebrate apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Kasih anugerahnya, kebaikannya, keselamatan yang diberikan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, semua sama-sama kita mau memuji Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Mari nyanyikan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. mari sekali lagi jemaat. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya. Amin. Ya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik luar biasa. Amin.
Dia Allah yang berkorban bagi kita, dan Dia Allah yang setia akan janjinya. Amin. Bahkan Dia rela memberi dirinya untuk disalib, gantikan kita semua saudara. Amin. Tuhan kita baik, amin. Amin. Mari terus berikan ucapan syukur kita Yes, Lord buat Jesus. kebaikan. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia menjawab kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia relakan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih di salib. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Jesus, thank you, Jesus. Sebab itu kami mau merenungkan kebaikan dan kasih. Dia Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia relakan semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia menjawab kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih di salib. Mari naikkan lebih lagi. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih
Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih di salib. Kami bersyukur Engkau yang memberi diri di salib, yang ikat kami. Bersyukur tak dapat kami bayangkan bila Engkau yang tak memberi diri di salib, maka kami mati. Tapi karena anugerah Engkau rela memberi diri di salib, dan dengan darahmu, dengan nyawamu menebusku. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Terima kasih. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Saved me by His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Mari naikkan syukurmu, saudara. Oh, how can I say thanks for all things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. To God be
God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And if I can with any praise, let it go to Calvary. Oh, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih Engkau menjumpai kami dimanapun kami berada, terutama kepada sahabat-sahabat dari LTVC ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Terima kasih kami boleh sama-sama memuji menyembah-Mu dan hadirat-Mu ada bersama kami. Bapak terima kasih, pimpin kami terus dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Biar firman-Mu yang adalah Engkau sendiri itu memberkati kami, menuntun kami, bahkan mengerjakan rencana-Mu buat kami dimanapun kami berada. Jika mungkin di antara kami ada yang sedang lemah, maka firman-Mu kami tahu akan menguatkan kami. Kami yang sedang keadaan susah, kami percaya Engkau juga yang menghiburkan kami. Bahkan kami yang membutuhkan pertolongan supranatural, mujizat, kesembuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah sumber kesembuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat saat ini. Pimpin kami terus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom, sahabat LTVC. Haleluya. Terus terang saya sangat diberkati boleh hadir di tengah saudara bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan tentunya dan dijumpai oleh firman Tuhan di dalam hidup kita hari ini. Terima kasih. Tentu saya mau pakai kesempatan kali ini juga mengucapkan terima kasih saya untuk Pak Gembala di sini ya, Pak Ruslan untuk memberikan kesempatan saya melayani di episode kali ini, dan juga untuk semua leader dan tentu saudara semua. Haleluya. Saya akan langsung kepada firman Tuhan hari ini. Saya akan memberikan
tema kepada pembacaan firman Tuhan hari ini adalah mengenal Yesus. Sekali lagi ya, saya kasih tema mengenal Yesus. Kita akan membaca dari Filipi 3 ayat 7 sampai 8, kemudian ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 7 sampai 8, 10 sampai 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, Saudara. Demikianlah firman Tuhan, Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Wow. Baru dia sambung, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Saya coba juga bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara ya. Bukan karena terjemahan Indonesia kurang gitu, bukan. Tapi karena ini memberikan juga pengertian kita yang lebih lebar begitu ya. Oke, ayat 7 katakan gini. But what things were gained to me, thingsnya plural ya. Those I counted loss for Christ. Singular. Jadi semua hal banyak yang dulu dia terima sebagai keuntungan, gain to me, sekarang I counted loss. Semuanya tuh kerugian. Wah, ini luar biasa nih. Dia pakai kata counted. Ya, oke. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung. Dia pakai kata dung, saudara ya. Bukan hanya mungkin kayak kotor, tapi ini bukan sampah saja, tapi ini kotoran gitu. Ya, kotoran. That I may win Christ. Waktu aku memenangkan Kristus, semua nggak ada artinya. Dari pembacaan ini, tentu kita bisa melihat bahwa buat Paulus mengenal Yesus mengubah cara menilai sesuatu. Ya saudara ya. Dia pakai kata counted, pakai kata yang biasa dipakai di akuntansi itu. Dihitung gitu, untung ruginya, dihitung satu-satu. Dalam hal dia menulis kitab Filipi, dia lagi nulis di penjara. Dan bahkan mungkin dia ingat zaman dulu ya. Dia orang yang terpelajar, dia orang yang pintar. Ya. Dia bahkan orang terkemuka, makanya dia mengejar-ngejar murid-murid Kristus kan ya, penganiaya murid Kristus. Dia punya jabatan tertentu, dia orang Yahudi taat, kira-kira gitu. Dan sekarang masuk penjara, wah. Tapi dia mau bilang semuanya ini gak ada artinya saat dia ketemu Kristus. Saya mau katakan di sini mengenal Yesus ternyata bukan saja menaikkan nilai diri, tetapi mengganti pusat nilai diri kita. Lagi ya saudara ya, mengenal Yesus bukan saja menaikkan kita siapa, nilai diri kita, tetapi menggantikan pusat nilai diri. Seorang hamba Tuhan dalam khotbahnya memberkati saya sekali. Satu kali dia bilang begini, ternyata ada orang Kristen saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus, yang berubah tujuan hidupnya nggak berubah. Yang berubah cuma metodenya. Saya kaget juga, saya renungkan. Tapi iya loh saudara, ada orang yang kenal Tuhan Yesus, mengenal Yesus, tapi tujuannya, pusat dirinya nggak berubah. Yang berubah cuma metode, karena pusat dirinya masih tentang hidupnya sendiri. Ya. Orang yang dulunya ngejar-ngejar kesuksesan dalam konteks kekayaan. Untuk kaya dia lakukan apa saja. Gunung Kawi, jimat-jimat, ya enggak? Begitu dia kenal Tuhan Yesus, ternyata masih gitu, masih pingin kesuksesan hanya karena kekayaan, ya enggak? Cuma metodenya ganti. Kalau dulu Gunung Kawi, sekarang menara doa. Kalau dulu
semedi gitu, puasa Senin Kemis, sekarang puasa Ester. Kenapa? Ternyata yang dikejarnya masih sama, cuma metodenya ganti. Tapi yang Paulus lagi kulik di sini adalah bagaimana mengenal Kristus yang mengubahkan kehidupan seseorang. Mengenal pribadi yang hidup itu. Ayat lain katakan, bahkan saya bacakan Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ternyata mengenal Allah itu mengenal kehidupan itu sendiri. Itu buat Paulus. Cuma pertanyaannya hari ini, seperti apa? Mengenal Yesus itu seperti apa? Itu penting ya saudara ya. Karena ternyata kita punya banyak cara atau berbagai hal tentang pengenalan. Ya. Ada orang yang merasa kenal saat dia bisa membedakan satu dengan yang lain. Mungkin saudara akan lihat saya di satu mall gitu, atau karena saya suka naik KRL, kita lagi naik KRL, saudara lihat dari jauh, wih itu kayaknya Pak Semi itu. Pas dekat, ternyata bukan, jenggotnya aja mirip, misalnya ya saudara ya, ada orang pakai jenggot putih juga gitu. Saudara bisa membedakan, ini bukan Pak Semi, jenggotnya lain, ya enggak? Itu mengenal juga. Mengenal bisa membedakan, atau pengenalan karena saudara punya hubungan. Ya, punya hubungan. Saya di rumah ada 2 macam tukang roti yang sering lewat. Ya. Dua-duanya pakai gerobak, yang satu pakai motor, yang satu pakai sepeda. Tapi saya lebih suka beli sama yang satunya yang pakai motor. Kenapa? Orangnya ramah saudara. Ya. Kalau lewat disapa ya, Pak Semi, apa kabar? Pak, gitu. Yang satu kalau lewat aja. Ya, akhirnya karena hubungan itu, saya lebih mengenal yang tukang pakai motor. Akhirnya saya belinya pakai motor. Ya. Tapi apakah pengenalan karena hubungan sederhana itu? Atau mungkin pengenalan yang lebih dalam? Mungkin saudara merasa, ini mungkin pengenalan kayak keluarga ya. Suami istri pakai kata ginosko di Alkitab yang menunjukkan bahwa pengenalan yang makin hari makin dalam gitu. Saya mengenali istri saya dan istri saya makin kenal saya. Dan saya mau katakan sama saudara, pengenalan tiap hari dengan pasangan kita itu kayak gak ada habis-habisnya. Ya, satu kali saya naik pesawat sama istri saya, dia duduk di window, jendela. Dan waktu di atas, dia foto-foto awan, saudara. Wah, ya. Saya surprise, kan ini hal sederhana ya, sederhana. Saya surprise karena selama ini saya kira istri saya biasa aja dengan awan itu. Sehingga kami seringkali milih tempat tuh nggak di window, kami di tengah gitu. Tapi waktu itu saya tanya, kamu suka ya? Oh iya, aku suka nih. Ya. View-nya suka. Di situ saya makin mengenal istri saya, dia juga pencinta view dari atas awan gitu ya. Mungkin ini sederhana, tapi ini sebuah pengenalan baru untuk saya. Pertanyaannya hari ini, apakah pengenalan seperti ini yang Paulus maksudkan di dalam apa yang kita baca di Filipi? Mari kita baca Filipi 3 ayat 10-11. Ini hal yang Paulus maksudkan. Menarik untuk saya ini saudara. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki, ini dia. Ialah mengenal dia. Dianya pakai besar ya, Yesus. Dan kuasa kebangkitannya. Wow. Dan kemudian persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam saudara? Berkat-berkatnya. Amin. Yang amin miss nih. Ya, kenapa? Ayatnya bilang serupa dengan dia dalam kematiannya. Wah. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ada 2 hal ternyata di situ. Pertama, kuasa kebangkitan. Kedua,
persekutuan dengan penderitaan. Paulus tuh kejar itu loh. Yang dia maksud soal mengenal Kristus tuh, mengenal kuasa kebangkitan, yaitu kuasa kebangkitan tuh gini, kuasa yang membuat orang mati jadi hidup, ya. Kuasa yang membuat orang hidupnya dibenarkan. Kuasa yang menghidupkan, itu kuasa kebangkitan. Yang lain adalah persekutuan dengan penderitaan. Wow, saya langsung bertobat tuh saudara. Kenapa? Saya kejar Kristus seringkali bukan soal penderitaan, soal kenyamanan saya. Maafkan saya, ini pertobatan saya. 1 Petrus 5 ayat 10 katakan, dan Allah segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dari Kristus, dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Memang dia Allah yang akan membuat hidup kita nyaman, hidup kita yang sakit peroleh kesembuhan. Tapi dalam pengenalan ternyata bobot pengenalan di dalam penderitaan Kristus dan persekutuan dalam penderitaan dan kuasa kebangkitan itu bobotnya wah luar biasa gitu loh saudara. Ini yang saya mau katakan dalam untuk kita semua sahabat LTVC. Untuk hal ini saya jujur dan saya yang mau bilang duluan sama saudara, saya sering gagal di dalam dua ini. Saya gagal mencari pengenalan dia dalam kuasa kebangkitan maupun di dalam persekutuan terhadap penderitaan. Ya. Kenapa? Karena terus terang saya itu nggak suka yang menderita, ya nggak. Bersekutu dengan orang lain gitu, ya. Satu kali dalam sebuah komsel, saya melayani udah lama ini saudara komsel. Dan di komsel ini lumayan rame komselnya. Baru setelah ibadah komsel, si tuan rumah bilang saya gini, seorang tante gitu. Dia bilang gini, Pak, komsel kami udah 13 tahun gitu. Wih, luar biasa, 13 tahun komselnya. Yang saya kaget karena apa? Karena gerejanya baru berumur 3 tahun. Komselnya udah 17 tahun, gerejanya 3 tahun. Ternyata baru dia ngomong lagi, Pak, komsel kami sudah pindah 3 gereja. Wah, luar biasa, luar biasa. Anyway, mungkin ada alasan khusus dan yang bisa kita mengerti tentang komselnya. That's okay. Cuma pertanyaan saya berikut membuat saya gelisah. Saya tanya sama tante Nita, Ibu, dari 13 tahun komsel ini, udah berapa kelompok yang kalian inspirasi terjadi? Berapa komsel yang terjadi? Si tante bilang gini, oh Pak Semi, kita nggak yang gitu-gitu katanya. Nggak yang gitu-gitu. Hah, saya kaget, nggak maksudnya apa? Kami ini udah kompak banget. Kalau nanti orangnya nambah baru, nanti chemistry kita nggak dapet chemistry. Kayaknya dia ahli kimia sudah. Iya. Chemistry-nya nggak dapet. Nggak mau membentuk lagi. Kenapa? Karena di situ saya mengerti ya saudara. Di tengah mereka yang mereka utamakan ternyata bukan kepentingan Kristus. Yang diutamakan tuh kepentingan kenyamanannya sendiri. Iya. Nggak kayak saudara. Ya nggak. Saudara pasti mengedepankan kepentingan Kristus dalam hidup kita. Kok nggak ada yang amin nih? Yang di rumah-rumah kok nggak ada yang amin nih? Nah itu dia. Kita sering gagal mengenal Kristus. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi hal-hal lain yang lebih mempesona kita saudara. Ada hal-hal lain yang kita pingin kejar gitu. Ke gereja pinginnya yang musiknya bagus. Mungkin saudara suka nyanyi. Ke gereja pingin yang kalau bisa WL-nya kayak saudara kita Pastor Louis tadi. Merdu. Begitu fals sedikit, aku gak suka gereja ini. Kenapa? Kurang nyaman. Yang dikejar hal-hal lain selain Kristus. Kita seringkali menggunakan Kristus untuk kepentingan pribadi kita. Hari ini saya akan tutup renungan kita, sharing firman kali ini. Dengan mengajak kita merenungkan
bahwa Kristus terlebih dahulu sudah tahu kita sering gagal. Sehingga Kristuslah yang dahulu datang memperkenalkan dirinya. Dia nggak nunggu kita kenal dia, saudara. Dia yang menyatakan dirinya kepada saudara. Bukan soal cara kita datang kepada dia, bukan. Tapi soal bagaimana kita menerima anugerahnya hari ini saat dia menyatakan dirinya kepada saudara. Filipi 3 ayat 12, sebuah kesimpulan. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini. Ini Paulus yang tadi ngomong itu. Yang kayaknya yakin, di ayat 12 dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya. Menarik ini. Karena ujungnya dia bilang, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Dalam proses saudara mengejar, mengenal Yesus, ini yang terjadi. Yesus datang. Lebih lagi buat saudara. Kalau di dalam episode berikut, saudara katakan sama Tuhan, Tuhan aku rindu sama engkau. Hei, Tuhan mau bilang gini, Tuhan sudah lebih rindu buat saudara. Saat engkau datang, Tuhan aku mau datang mendekat. Hei, dia sudah ada bersama engkau. Karena Roh Kudus tinggal di dalammu. Refleksinya, apakah Kristus betul-betul jadi yang terutama buat saudara dan paling berharga di hatimu hari ini? Saat ini, saat engkau nanti menikmati perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Ruslan, pastikan dan buat sebuah pertobatan. Tuhan, biarlah engkau yang terutama dan paling berharga di dalam hati saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Pastor Ruslan memimpin perjamuan kudus. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, saya yakin sahabat LTVC pasti sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Semi. Ini adalah satu hal yang kadang-kadang kita lupakan, kita hanya mengejar Kristus karena berkat-berkatnya. Padahal di dalam Kristus ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk memuliakan namanya. Yesus mau berkorban untuk kita, mau mati buat kita, mau sengsara buat kita. Dan bukan itu aja, Dia menyediakan banyak berkat buat kita. Alangkah indahnya kalau kita bisa setiap hari mengingat akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Amen. Lewat perjamuan kudus kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanannya yang begitu luar biasa untuk kita. Harusnya kita yang disalib, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Kita ditebus oleh Tuhan bukan saat kita benar. Kita ditebus oleh Tuhan pada saat kita masih berdosa. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, saya kira di rumah-rumah sudah menyediakan juga roti dan anggur. Kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita angkat roti. Kita sama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, Yesus berkorban untuk kita, tubuhnya hancur di atas kayu salib. Maka dengan bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat TVC,
Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya semua di atas kayu salib. Kita tidak perlu merasa menjadi terdakwa. Kita adalah orang benar, kita dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kita layak ketemu Tuhan. Kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan doa syafaat. Siapkan hati, sahabat LTVC. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar telah Engkau limpahkan bagi kami. Kami berkumpul hari ini untuk menyembah Engkau serta mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Semi Mandik. Biarlah firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan membawa sukacita bagi yang mendengarnya. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Semi Mandik dalam pelayanannya. Pakailah hamba-Mu untuk membawa kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, dan berkati hamba-Mu bersama keluarga. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia diberkati Tuhan, dibawa menjadi terang bagi dunia. Berkati para pemimpin negeri kami agar mereka melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil serta mementingkan kehidupan bangsa. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia di akhir zaman agar Tuhan melawat semua bangsa dimanapun mereka berada, agar ada kesejukan dan damai sejahtera meliputi seluruh bumi. Kami juga berdoa bagi semua sahabat LTVC selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan berhasil, damai, sukacita di keluarga. Terima kasih Tuhan atas semua doa-doa yang kami sampaikan. Amin. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan kepada kami dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kami memiliki hikmat pengertian daripada Tuhan, sehingga kami kemanapun kami pergi, jalan kami selalu dilindungi oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan, dan kami akan menerima mahkota daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Segala
wajah